Selamat siang sahabat-sahabat Sasa Derm Secrets Clinic atau yang kita kenal juga dengan bestie-bestinya Sasa Derm. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Dalam rangka ulang tahun Sasa Derm Secrets Clinic yang pertama, kita akan mengadakan serangkaian acara menuju puncak ulang tahun Sasa Derm Secrets Clinic yang bertepatan pada hari Minggu nanti, tanggal 22 Januari 2023. Hari ini kita akan mengadakan talk show dengan tema We Talk About Hair. Saya sebagai moderator, Dr. Cynthia, saya juga sebagai dokter estetik pada klinik Sasa Derm Secrets Clinic. Kita juga memiliki narasumber yang sangat cantik, yaitu Dr. Anggraini Noviandini SPKK, yang juga merupakan owner dari Sasa Derm Secrets Clinic. Halo, Sasa Derm Secrets Clinic ya. Sebelum kita berbicara mengenai permasalahan pada rambut, kita perlu tahu dulu nih bestie-bestie Sasa Derm sebenarnya, Dok. Ciri-ciri rambut sehat itu seperti apa sih, Dokter Anggraini? Sebelumnya saya mau nyapa dulu sahabat Sasa Derm Secrets di rumah. Sampai berjumpa, salam kenal. Dengan saya Dr. Anggraini Noviandini, spesialis kulit dan kelamin di Sasa Derm Secrets Clinic. Nah, menjawab pertanyaan Dr. Cynthia tadi, tentu saja sahabat di rumah juga sudah pada pengen tahu tuh ya. Sekarang ini yang perhatian sama rambut itu bukan cuma kaum hawa. Ternyata kaum Adam pun sekarang sudah malah lebih memperhatikan rambutnya, masalah rambutnya. Nah, ciri-ciri dari rambut yang sehat itu sudah Cynthia, itu yang rambutnya lembut saat disentuh, kemudian dia tidak bercabang dan tampak berkilau. Nah, berbicara tentang rambut yang sehat tentu saja harus diikuti dengan kondisi kulit kepala yang sehat, gitu ya, yang tidak berketombe, tidak bersisik, gitu ya, nggak ada masalah di kulit kepalanya. Kemudian rambut-rambut yang sehat itu adalah rambut juga yang nggak mudah patah dan nggak mudah rontok. Rontok sendiri sebenarnya nggak semuanya bermasalah karena ada yang bersifat normal, artinya dia menjadi bagian dari siklus pertumbuhan rambut. Nah, ciri-cirinya adalah rambut yang rontoknya memang adalah normal adalah apabila perontokannya tidak lebih dari 50 sampai 100 helai sehari. Nah, kira-kira kayak gitu deh Dr. Cynthia dan sahabat Sasa Derm Secrets Clinic tentang ciri-ciri rambut yang sehat. Itu bestie Sasa Derm, jadi udah dengar penjelasan dari Dokter Anggraini, lengkap sekali ya bestie ya. Nah, melanjutkan dari jawaban Dokter Anggraini tadi, selanjutnya bestie Sasa Derm ini ingin tahu, Dok, paling sering biasanya permasalahan rambut yang pasien-pasien yang datang ke klinik maupun konsultasi online itu sebenarnya apa sih, Dokter? Ya. Yang paling banyak datang pasien untuk masalah rambutnya itu sebenarnya ada dua, gitu ya. Dari sekian banyak keluhan dari rambut ya. Yang pertama adalah masalah kerontokan rambut. Kerontokan rambut itu bermacam-macam, ada yang rambutnya mulai menipis sampai yang timbul kebotakan. Yang kedua itu paling banyak adalah masalah ketombe, terutama pasien-pasien yang menggunakan hijab, biasanya masalah ketombenya menjadi lebih sering gitu ya. Nah, pada dasarnya masalah rambut itu dicetuskan oleh banyak faktor. Pertama bisa karena genetik, bisa juga karena hormonal, juga bisa karena infeksi, baik itu infeksi bakteri, infeksi jamur, maupun infeksi virus. Bisa juga terkait dengan trauma. Trauma di sini dalam arti trauma fisik seperti terlalu kuat mengikat rambut. Kemudian kita sering menggunakan catok-catokan rambut atau alat pemanas rambut yang akan merusak rambut kita. Juga terakhir terkait dengan penyakit yang diderita atau dimiliki oleh masing-masing orang. Contohnya aja pada pasien yang punya alergi bawaan, biasanya punya dermatitis seborrheic atau kita kenal dengan TB. Kemudian pasien-pasien yang punya autoimun seperti psoriasis vulgaris itu juga bisa menyebabkan kepala, Dokter Cynthia. Kemudian juga pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes ya. Kemudian ada penyakit yang imunodeficiency ya, maksudnya menekan kekebalan tubuhnya rendah sekali, itu juga bisa menyebabkan kerontokan rambut. Dan yang terakhir adalah malnutrisi. Malnutrisi juga bisa menyebabkan masalah pada rambut kita. Ternyata banyak sekali ya, Dok ya, penyebab-penyebab masalah yang terjadi pada rambut yang dialami oleh pasien-pasien. Nah, kalau gitu bestie Sasa Derm itu pasti ingin tahu bagaimana sih, Dok, tips merawat rambut sehari-hari di rumah, dan ada nggak sih perbedaan orang yang tidak berhijab dengan orang yang berhijab?
tersedia. Jadi Besti Sasa Derm Secret Clinic, tips merawat rambut pada dasarnya sama antara yang berhijab dan tidak berhijab, tetapi ada kekhususan untuk yang berhijab. Yang pertama adalah kita mesti rutin mencuci rambut kita, atau orang kenal dengan keramas atau bersampo pria kita. Nah, tentu saja mencuci rambut secara rutin ini harus disesuaikan dengan jenis rambutnya. Kalau misalnya tipe kulit rambutnya itu berminyak, itu disarankan untuk mencuci rambutnya 1 kali sehari. Tapi kalau misalnya ke rambut tipe yang jenisnya kering, itu disarankan untuk lebih jarang mencuci rambutnya, mungkin 3 kali seminggu, kira-kira seperti itu. Kemudian sampo dan conditioner yang digunakan juga harus disesuaikan dengan jenis dari kulit dan rambut pasiennya. Nah, sampo yang dipakai itu dengan cara dituangkan ke kepala dan sampai ke kulit kepalanya itu dimasak sedikit ya, dan diratakan secara menyeluruh. Sementara kalau kita menggunakan conditioner, itu fokusnya itu lebih pada ujung-ujung rambut, jadi bukan pada kulit kepala. Karena kalau pada kulit kepala itu seringkali merasa untuk adanya ketumbuhan. Nah, kemudian khusus untuk yang berhijab itu disarankan memakai sampo dan conditioner yang memang khusus untuk pasien berhijab, gitu ya. Kemudian untuk yang berhijab, kita mencuci rambutnya itu disarankan menggunakan air hangat, gitu. Dan ketika sebelum memakai hijab itu dipastikan rambutnya sudah kering, ya. Jadi jangan basah-basah langsung pakai hijab, itu akan menyebabkan kulit rambutnya jadi lembab dan menimbulkan rangsangan terjadinya kekodoran. Kemudian saat memakai hijab juga disarankan memakai bahan hijab yang dapat menyerap keringat supaya kembali lagi kulitnya tidak berlembab. Step yang terakhir untuk mencegah kerusakan pada rambut juga ya, tipsnya itu baik itu yang tidak berhijab maupun yang berhijab, terutama yang berhijab ya, jangan mengikat rambut terlalu kuat ya, karena itu akan menyebabkan terlalu lemah pada rambut, yang rambut menjadi mudah patah, tipis gitu ya. Kemudian juga tidak memakai terlalu sering catok-catokan atau alat pemanas pada rambut. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah kita perlu memberikan suplemen atau nutrisi tambahan untuk supaya rambut kita terjaga dengan baik, terutama untuk pasien-pasien yang memang sudah punya dasar masalah, misalnya dia punya genetik terkait dengan kerusakan rambutnya atau terkait dengan penyakit yang diderita oleh pasien tadi, itu tentu saja butuh nutrisi atau suplemen tambahan untuk menyehatkan pertumbuhan rambut. Mereka kayak gitu sahabat Sasa Derm Secret Clinic. Oke, baik dok. Jadi tadi kan dokter Anggra ini menyinggung soal suplemen atau vitamin yang harus kita gunakan juga sehari-hari untuk menjaga kesuburan rambut, kesehatan rambut. Kalau boleh sharing dok ke Besti Sasa Derm ini, kira-kira suplemen atau vitamin seperti apa dok yang harus kita gunakan? Ya. Jadi suplemen yang dibutuhkan untuk kulit rambut kita itu utamanya terkandung dalam biotin, keratin, gitu ya, kemudian zinc, ya, kemudian juga vitamin A, vitamin D, juga yang paling penting itu adalah vitamin B. Vitamin B itu vitamin B kompleks ya, vitamin B3, B5, B6 itu penting sekali, dan itu semuanya ada dalam makanan sehari-hari yang kita makan, terutama sayur-sayuran, ikan salmon, ya, kacang-kacangan gitu sebenarnya. Tapi banyak pasien biasanya di besti di rumah ini biasanya komplainnya banyak banget gitu. Saya nggak suka kacang, kalau kacang dari jerawatan gitu ya. Kalau ikan saya punya alergi sama ikan gitu, maka biasa kita juga berikan suplemen tambahan, terutama untuk kasus-kasus rambut yang bermasalah, untuk menunjang pertumbuhan rambutnya dan untuk menunjang hasil dari treatment yang dilakukan. Biasanya kita utamakan suplemen tambahan yang diminum secara awal. Kalau begitu dok, mendengar penjelasan dokter tadi dengan prosensial, suplemen prosensial itu kan sudah mengandung biotin, keratin, kemudian zinc, terus kompleks, itu sudah cukup ya dok ya? Ya cukup sih. Biasanya kita berikan tambahan suplemen seperti itu untuk terutama untuk pasien-pasien yang mengalami masalah rambut untuk menunjang hasil treatment tadi, ya, karena zat-zat yang terkandung dalam suplemen tadi itu sangat baik untuk pertumbuhan rambut. Dan selanjutnya di dokter Anggra ini, jadi Besti Sasa Derm itu juga
bisa rangkum pertanyaan dari Besti. Kita kan sering dengar dok ya, sebenarnya mitos atau fakta sih dok kalau penggunaan catokan rambut, hair dryer itu bisa merusak rambut. Nah Besti mau tahu nih jawabannya dari dokter Andra ini. Iya, itu fakta apabila memakai alat-alat tadi itu dipakai terlalu sering dan terlalu panas. Jadi kalau dipakai sesuai aturannya itu resiko kerusakannya pun akan kecil. Gitu ya. Saya katakan fakta apabila dipakai tidak sesuai dengan prosedurnya. Jadi kira-kira kayak gitu Dokter Cynthia. Jadi kalau catokan atau itu dipakai, itu yang disarankan adalah satu, pasang pengukur temperaturnya itu untuk pemanas yang paling rendah, gitu ya. Kemudian yang kedua, usahakan sebelum pakai catokan itu keringkan dulu rambutnya supaya dia nggak terlalu lama menyentuh rambut kita. Kalau dari basah itu kan bakal lama untuk jadi kering, kemudian untuk jadi seperti bentuk yang kita harapkan, gitu ya. Jadi pastikan dulu rambutnya udah kering, baru kita boleh catok rambutnya. Yang ketiga, penggunaan catok dan atau alat pemanas lainnya itu nggak boleh terlalu sering. Mitos atau fakta dok? Kalau kan banyak yang bilang ketombe itu menular. Nah bagaimana pendapat dari dokter Andra ini? Ya, ini sering sekali ya salah kaprah nih sahabat Besti, sahabat atau Besti sama aja ya. Sahabat Sasa Secret Clinic di rumah, saya ingin memastikan bahwa itu adalah mitos. Ya. Jadi apabila kita memakai topi atau bertukar jilbab sama pasien-pasien yang berketombe, tentu saja itu tidak menularkan. Karena kembali lagi bahwa ketombe itu terkait dalam sebutan medisnya dari dermatitis seborrheic yang terkait dalam kategori eksim, dan itu terkait dengan genetik. Jadi itu diturunkan, tidak ditularkan. Jadi nggak menular ya sahabat fisik. Mitos ya dok ya tadi yang soal ketombe ya dok. Oke baik. Nah menurut dokter Andra ini kondisi-kondisi seperti apa sih dok dari diantara kita, diantara besti ini yang sudah harus konsultasi ke dokter ke ahlinya seperti ke dokter spesialis kulit dan kelamin? Ya. Jadi Dokter Cynthia dan sahabat Sadam Secret Clinic di rumah, apabila memiliki permasalahan rambut, contohnya misalnya ketombe, kemudian sudah dicoba diatasi sendiri dengan pasti sudah menggunakan sampo anti ketombe, tetapi tidak ada perbaikan. Kemudian juga ada kondisi-kondisi kerontokan rambut yang kemudian itu akan sangat mengganggu secara estetika, dan estetika itu akan mengganggu secara psikologis pastinya ya. Dan itu sudah dianggap mempengaruhi aktivitas kita sehari-harinya, maka segeralah kita berkonsultasi kepada ahlinya, yaitu dokter spesialis kulit dan kelamin yang terdekat tentu saja. Maksudnya jauh-jauh dari Sabang sampai Merauke sampai ke Jakarta. Dokter spesialis kulit dan kelamin tentu saja sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi jangan khawatir. Ya, jangan terus dicoba untuk diatasi sendiri. Begitu kita coba atasi dengan cara yang sederhana, tapi tidak ada perbaikan, maka sudah. Rambut adalah mahkota kita, dan kita wajib merawat rambut kita sebagai bagian dari kesehatan tubuh kita. Semoga sharing kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, karena keterbatasan waktu, sepertinya talk show kita hari ini cukup sampai di sini. Bagi sahabat-sahabat Sasa Derm Secrets atau besti-besti Sasa Derm Secrets yang ingin berkonsultasi mengenai masalah rambut, dapat menghubungi kontak di bawah ini ya. Jangan lupa, besok kita masih ada talk show mengenai penyakit kulit dan kelamin. Sampai jumpa besok. Dah.